Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Gafahid. Izin kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Kirana Syara Safira. Saya Karisa Maidadika. Saya Anissa Aulia Rashida. Saya Prenya Anggun Satya Kusuma. Saya Salsa Salsabila. Dan satu rekan kami yaitu Khalid. Kami izin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan aktivis versus polisi. Oke, untuk yang pertama saya izin menjelaskan mengenai perbedaan antara prasangka dan diskriminasi. Untuk prasangka tersendiri itu adalah opini atau pendapat pribadi mengenai sesuatu hal, sedangkan diskriminasi lebih mengacu kepada tindakan yang lahir setelahnya. Untuk contohnya sendiri itu untuk prasangka, di kehidupan sehari-hari kita biasanya menemukan stereotip terhadap orang-orang dari suku tertentu yang mana kadang dianggap terlalu kasar atau bersuara terlalu keras. Nantinya stereotip ini biasanya akan memicu tindakan diskriminasi yang biasanya itu berupa pengucilan atau malah menjerumus ke penindasan secara fisik. Nah, tentunya di kehidupan kita yang sekarang, kita banyak menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan prasangka dan diskriminasi ini. Adapun salah satu kasus yang saya temukan yang terjadi di Denpasar terkait dengan prasangka berdasarkan penampilan fisik. Banyak remaja yang berharap tidak ada diskriminasi karena pakaian mereka yang dikaitkan dengan pakaian yang mirip dengan teroris. Di kasus ini kita mengetahui bahwa gaya berpakaian yang digunakan oleh remaja di Denpasar ini adalah merupakan bentuk dari identitas sosial mereka, yaitu yang berkaitan dengan agama dan budaya di daerah Denpasar tersebut. Namun masih banyak prasangka-prasangka yang muncul di masyarakat terkait dengan identitas sosial mereka ini. Memang ada benarnya bahwa akan muncul trauma di masyarakat yang nantinya juga akan mengaitkan ciri-ciri tertentu seperti gaya berpakaian, penampilan, dan juga agama dengan kelompok teroris. Nah, akibatnya orang-orang yang berpenampilan serupa itu sering dicap secara negatif meskipun tidak memiliki keterkaitan dengan aksi terorisme. Nah, jika kita kaitkan dengan artikel Truth tahun 2003, ini bisa kita klasifikasikan ke dalam emotional states, yaitu hostility and anxiety, yang dimana pelaku itu akan cenderung terklasifikasi sebagai ke dalam hostility, yang dimana pelaku mungkin ketika berada di sekitar kelompok tersebut itu akan muncul perilaku benci karena adanya prasangka itu. Nah, sedangkan dari sisi korban itu akan cenderung terklasifikasi kepada anxiety, yang dimana korban itu secara psikologis merasa tidak nyaman, gugup, bahkan khawatir karena adanya prasangka yang muncul di masyarakat tersebut. Begitu. Baik, lanjut ke aktivitas B. Di sini ada kasus dari rangkuman penangkapan Del Pedro Marhaen dari konten media sosial hingga penyitaan buku. Kita beralih ke soal yang pertama. Komponen sikap di sini, jika kita netral sebagai rakyat, tentunya menginginkan adanya kebaikan demi terpenuhinya kebutuhan sesama rakyat atau kesejahteraan bersama. Hal ini dipicu karena adanya latar belakang persamaan status sesama rakyat. Munculnya pernyataan 17+8 tuntutan rakyat Pernyataan 17+8 tuntutan rakyat yang dipelopori oleh aktivis ini menjadi terbukanya harapan rakyat untuk mendapatkan haknya sebagai rakyat Indonesia. Adanya pergerakan rakyat melalui unjuk rasa terhadap polisi ini memicu adanya emosi kolektif yang tidak kondusif. Seperti yang kita tahu di sosial media, banyak sekali pernyataan-pernyataan polisi yang merasa keberatan dengan adanya oknum-oknum provokator, sehingga kondisi fasilitas umum menjadi tidak kondusif. Dan ungkapan ini menunjukkan polisi merasa diri mereka sebagai penegak hukum yang berjuang
melawan kerusuhan, dan menganggap demonstran sebagai kelompok luar yang merusak ketertiban. Jadi, di nomor 2, kelompok kami akan mengkaji bagaimana perubahan sikap antara pihak yang berkonflik. Di sini masa demonstran, terkhususnya aktivis diwakili oleh Del Pedro dengan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Jadi setelah Del Pedro ditangkap, yang pertama tuh respon masyarakat adalah khawatir. Mereka beranggapan tindakan aparat ini terlalu represif dan merupakan kriminalisasi. Nah, Del Pedro sendiri setelah ditangkap itu tidak mengubah pendiriannya. Dia dan para pendukungnya tetap mempertahankan pendapat mereka bahwa apa yang diunjuk rasakan oleh Del Pedro itu adalah kebebasan untuk berekspresi dan demokrasi damai, bukan provokasi kekerasan. Nah, bagaimana sih kita bisa melihat sudut pandang penyebab dari konflik ini? Apa yang mengakibatkan konflik ini? Salah satunya adalah prasangka dari kedua belah pihak. Terkhusus di sini adalah pihak kepolisian. Nah, kalau di pihak kepolisian, mungkin prasangka mereka itu segala tindakan dan tuturan Del Pedro itu dianggap potensial untuk memicu anarkis dan kerusuhan, sehingga memerlukan intervensi hukum. Tetapi, menurut Del Pedro sendiri, itu tadi adalah hak kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan juga demokrasi damai. Seperti itu. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang lebih persuasif, karena keduanya sama-sama mendominasi. Kemudian interaksi dan sikap yang terbentuk baik dari pihak Del Pedro mewakili aktivis masa demonstran maupun pihak kepolisian dipengaruhi juga oleh identitas sosial mereka. Del Pedro dan para pendukungnya sebagai kelompok masyarakat, sementara kepolisian sebagai kelompok penegak hukum. Baik, untuk nomor selanjutnya yaitu nomor 3, siapakah yang lebih persuasif dalam membentuk sikap, dan jelaskan kenapa. Seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Olin pada nomor sebelumnya, kedua pihak, baik pihak aktivis maupun polisi, sama-sama tidak mengalami perubahan dalam stance yang sesuai dengan kelompok sosial mereka. Artinya mereka sama-sama persuasif. Pihak polisi masih menganggap bahwa ajakan yang disebarkan atau diunggah oleh Lokataru Foundation memiliki intensi anarkis yang mengancam keamanan masyarakat. Bahkan ketika penahanan, mereka menyita sejumlah buku dan barang pribadi milik Del Pedro. Dan hingga saat ini investigasi dalam penahanannya masih berlanjut. Sedangkan Del Pedro menganggap bahwa penahanan yang dilakukan oleh polisi merupakan bentuk pembungkaman terhadap hak bersuara dan bertentangan dengan nilai demokrasi. Itulah mengapa hingga saat ini Del Pedro dan tim Lokataru masih memperjuangkan kebebasannya dan masih mengajak masyarakat untuk terus bersuara untuk kebenaran. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 4, bagaimana kaitan pembentukan sikap dan identitas sosial? Nah, identitas sosial membuat seseorang memandang kelompoknya sebagai in-group dan pihak lain sebagai out-group. Dalam kasus Del Pedro ini, aktivis dan masyarakat membentuk in-group sebagai pejuang demokrasi yang merasa diperlakukan tidak adil, sehingga sikap mereka cenderung kritis, kompak, dan penuh solidaritas antara satu dengan lainnya. Nah, di sisi lain, polisi membentuk in-groupnya sendiri sebagai penjaga hukum dan ketertiban yang memandang aktivis sebagai out-group pengganggu stabilitas, sehingga sikap mereka lebih bertahan seperti itu. Nah, kemudian publik akhirnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, publik yang lebih pro terhadap in-groupnya aktivis. Mereka mendukung perjuangan demokrasi, sedangkan yang satunya publik lebih mendukung terhadap polisi, di mana mereka lebih cinta damai dan keamanan dan mendukung penegakan hukum oleh in-group polisi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Mbak Fahri, kita ada sesuatu yang spesial. Jalan-jalan beli permen sugus, tolong dong Mbak Fahri nilai yang bagus. Terima kasih.